Oke, teman-teman, berjumpa lagi di channel Lumbung Pustaka. Ini adalah video kelima, bagian kelima atau bagian paling akhir dari tema atau materi integritas ya pada bidang TWK atau tes wawasan kebangsaan. Karena nanti di TKP kalau tidak salah itu juga ada integritas. Kalau mengacu pada peraturan yang tahun 2019 itu nanti ada. Belum tahu kalau nanti di 2021. Tapi akan lebih baik jika kita mengantisipasinya ya. Jangan sampai kita belajar ketika sudah tahu materinya apa, kisi-kisinya apa. Itu akan sangat terlambat sekali. Oke, kita lanjutkan ke soal 41. Keteladanan seorang pemimpin jelas diperlukan demi terwujudnya kepemimpinan dan kebijakan yang baik dan benar. Istilah tersebut dalam falsafah Jawa dikenal dengan ada kata keteladanan ya. Yang A. Tut Wuri Handayani, B. Ing ngarsa sung tulodo, C. Ing madya mangun karsa, D. Sengkut gumregut, dumadi tumrap sesami. Ada kata keteladanan, itu jawabannya adalah yang B. Ing ngarsa sung tulodo. Ini artinya adalah di depan, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi teladan. Oke. Kalau yang B, tuturi handayane, itu di belakang, memberi motivasi atau memberikan semangat, motivasi. Kalau yang C, ing madya bangun karso, itu di tengah, ya, di tengah, menguatkan. Nah, seperti ini. Kalau sengkut gumreget, itu artinya adalah semangat dan telaten, teliti ya, telaten. Kalau yang E, dumadi tumrap sesami, itu artinya adalah baik, sopan pada sesama. Nah, seperti ini. Jawabannya adalah yang B, ing ngarsa sung tulodo. Oke, lanjut. Oke, soal nomor 42, nilai dasar pribadi pemimpin KPK sesuai dengan kode etik meliputi kecuali A. terbuka dan transparan, B. kebersamaan melaksanakan tugas, C. integritas dan bermartabat, D. tangguh dan tegar, E. disiplin dan berwibawa. Ini yang salah itu yang E. Disiplin dan berwibawa ini bukan kode etik. Ini adalah nilai integritas. Jadi ini bagian dari ini. Ya, bagian dari integritas itu ada kata disiplin dan juga berwibawa. Seharusnya yang E ini kalau ingin benar adalah unggul dalam pengetahuan. Unggul dalam pengetahuan. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi yang E ini salah, kenapa? Karena disiplin dan berwibawa itu bagian dari integritas. Soal nomor 43, faktor eksternal yang bisa memicu tindak pidana korupsi kecuali A. politik, B. hukum, C. sosial budaya, D. organisasi, E. ekonomi. Yang bukan adalah yang B, yaitu sosial budaya. Tidak mungkin sosial budaya itu menjadi pemicu korupsi. Tidak mungkin budaya, misal ada budaya suatu daerah, dianggap sebagai pemicu korupsi. Ya nanti budayanya bisa dihilangkan dong. Kan nggak mungkin juga. Misal sosial juga masyarakat. Misal kita mengatakan sebuah daerah masyarakatnya adalah calon koruptor semua. Nanti bahaya juga. Maka budaya dan juga sosial ini bukan dari faktor eksternal yang memicu tindak pidana korupsi. Oke, kita lanjutkan.
Soal nomor 44, setiap warga negara berhak ikut serta dalam penyelenggaraan negara dengan proses rekrutmen yang akuntabel, transparan, dan efisien. Untuk membentuk karakter penyelenggara negara yang baik dan berintegritas, maka diperlukan A. Pelatihan bela negara, B. Kode etik penyelenggara negara, C. Norma dasar, D. Sumpah setia jabatan, E. Tata tertib penyelenggara negara. Ada kata ini ya, penyelenggara negara yang baik dan berintegritas. Ini biasanya akan dilakukan dengan cara yang B, yaitu kode etik penyelenggara negara, dan ini nanti akan disusul dengan tanda tangan fakta integritas. Nah, biasanya seperti ini ya kalau di penyelenggara negara. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 45, norma dan etika ASN menurut filosofi Pancasila adalah sikap mental dan moral yang terwujud dalam tindakan lahiriah bermasyarakat dan bernegara yang bersifat administratif, manajerial, dan organisasional, B. Religius, administratif, dan humanity, B. Kontekstual, struktural, dan administratif, D. Religius, struktural, dan organisasional, E. Administratif, religius, dan struktural. Ada kata ini ya, dalam bermasyarakat dan bernegara. Ini jawabannya adalah yang A. Administratif, manajerial, dan organisasional. Di negara itu jelas administratif, dan juga ada manajerialnya, yaitu mengatur kalau jabatannya tinggi. Ketika dia di masyarakat, maka dia organisasional, dia menjadi seorang organisator yang baik. Diharapkan seorang ASN itu ketika ada di masyarakat, dia bisa menjadi yang namanya seorang pengubah, agent of change gitu ya, seorang pengubah, atau bisa disebut juga organisator yang baik. Dia harus menjadi teladan, bukan malah seorang ASN itu di masyarakat mengurung diri, tidak kenal dengan masyarakatnya. Nah, itu tidak boleh. Dia harus terjun ke masyarakat, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi bukti bahwa negara hadir di tempat itu. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Soal nomor 46, indikator seseorang dalam menilai baik dan buruk merupakan tendensi dari nilai A. Norma, B. Moral, E. Etika, D. Estetika, E. Kesusilaan. Oke, ini jawabannya adalah yang B. Moral. Jadi baik buruk itu adalah nilai moralnya bagaimana. Kalau norma ini berkaitan dengan aturan kelompok, misal kalau aturan kelompok itu ya aturan masyarakat ya. Aturan kelompok misal adalah tidak boleh keluar melebihi jam 21 malam di desa A. Nah, itu termasuk aturan norma yang berlaku pada kelompok tertentu. Kalau yang etika ini berhubungan dengan akhlak, atau kalau akhlak itu berarti berupa dengan budi pekerti ya. Budi pekerti yang baik dan buruk. Akhlak ada yang baik, ada yang buruk. Kalau estetika ini berkaitan dengan seni dan keindahan. Seni dan keindahan. Kalau kesusilaan ya berkaitan dengan sopan santun ya. Sopan santun dan juga dengan adab di daerahnya masing-masing. Oke, seperti ini teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke, soal nomor 47, kekuatan intelijensia atau pemikiran dalam menilai benar atau salah dikenal dengan A. Nilai, B. Mental, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Logikal. Ini jawabannya adalah mental, berkaitan dengan pemikiran. Kalau nilai ini berkaitan dengan melihat angka-angka, gitu ya. Ada menilai angka-angkanya. Kalau pribadi ya berkaitan dengan tindakan. Oke, ini berkaitan dengan tindakan seseorang. Tindakan. Kalau sosial ini berkaitan dengan hubungannya dengan masyarakat.
Karena manusia kan makhluk sosial, jadi bisa dilihat bagaimana hubungannya dengan masyarakat. Kalau yang logikal ini berkaitan dengan pengetahuan atau alur pikir ya, alur pikir seseorang. Oke, jawabannya yang B, yaitu yang mental. Soal nomor 48, kemampuan pemimpin dalam pembangunan perlu dilandasi dengan wawasan terhadap kondisi alam demi tercapainya kebijakan dan ketahanan nasional. Selain itu, wawasan tersebut akan menopang integritas pemimpin dalam aspek pembangunan, khususnya pada gatra A. Geografi, B. Demografi, C. Sosial, D. Kultural, E. Sumber kekayaan alam. Ini ada kata ya, wawasan terhadap kondisi alam. Ini berkaitan dengan tempat, maka jawabannya adalah geografi, bukan sumber kekayaan alam. Beda lagi. Kondisi alam dengan sumber kekayaan alam itu sangat berbeda. Geografi ini berkaitan dengan tempat. Kalau demografi berkaitan dengan jumlah penduduk. Sosial berkaitan dengan masyarakat. Kultural berkaitan dengan budaya. Kalau sumber kekayaan alam ini berupa dengan ya macam-macam ya, bisa ada minyak, ada batu bara, dan juga macam-macamnya bara. Oke ya, bukan hanya sekedar kondisi alam. Kalau ini kan yang diminta hanya kondisi alamnya saja, bukan berupa minyak, bahan-bahan yang lain seperti nikel ataupun minyak batu bara, itu kan tidak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, dua soal terakhir. Soal nomor 49. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila kedua menunjukkan etika dalam A. Ekonomi, B. Budaya, C. Pemerintahan, D. Sosial budaya, E. Hukum. Ini berupa merujuk pada sosial budaya. Sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ yang diminta itu adalah tentang kejujurannya, lalu ada juga tentang toleransi, ada juga tentang HAM. Ini sangat cocok dengan yang D, karena kalau ekonomi ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi jelas tidak, budaya juga tidak mungkin, pemerintahan juga tidak mungkin, hukum apalagi ya kan, berhubungan dengan sila kedua ya hanya D, sosial budaya. Oke, lanjut lagi soal berikutnya dan terakhir. Oke, soal nomor 50. Ciri seorang pemimpin sebagai teladan dan elaborator yang mampu mentransformasikan A. Nilai agama dan nilai luhur Pancasila, B. Nilai budaya dan nilai luhur Pancasila, C. Nilai kemanusiaan dan nilai luhur Pancasila, D. Nilai agama dan nilai kemanusiaan, E. Nilai budaya dan kemanusiaan. Jawabannya adalah yang A, yaitu menggabungkan atau mengelaborasi nilai agama dan juga nilai luhur Pancasila. Kenapa kok agama? Jawabannya agama ini adalah hal yang paling penting atau salah satu hal penting di Indonesia. Bahkan di Pancasila dia adalah sila yang pertama, sehingga menggabungkan agama dan juga Pancasila itu menjadikan seorang pemimpin yang teladan. Oke, demikian 50 soal tentang integritas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. See you.